Salam sehat, salam sejahtera. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Senang sekali saya kali ini ditemenin oleh rekan saya. Dulu kami sama-sama jaga di ruang intensif bersama. Waktu begitu cepat, sekarang beliau sudah jadi spesialis jantung, udah jadi ahli nih. Kini juga beliau juga adalah teman ngopi bareng ya, Dok. Tempat nongkrong bareng, sama-sama kita hobi minum kopi ya, Dok. Kita share tentang kopi, tentang mesin kopi bareng ya, Dok. Iya, kenalin Sobat Immanuel, beliau adalah Dr. Vika Francisca, SPJP. Halo, Dokter. Halo semuanya, apa kabar? Sehat, Dok? Sehat? Iya. Sehat ya? Iya, sehat. Sehat. Sip. Senang sekali kita semua bisa sehat ya, Dok ya. Thank you buat kehadirannya di Immanuel Podcast. Dok, kita mau bahas tentang keahlian dokter nih, di ekspertisnya dokter di bidang kardiologi atau jantung ya. Iya, betul. Masalah jantung. Dok, kalau menurut orang awam, semua tuh, oh ya saya punya jantung gitu. Kayak saya punya sakit jantung, kalau ditanya riwayat penyakit, saya punya jantung. Seolah-olah, oh kalau misalnya udah ada sakit jantung tuh payah banget gitu kan. Sekalipun sudah diterapi atau belum diterapi, ya pokoknya punya sakit jantung kayaknya seolah-olah menetap. Sebenarnya, Dok, apakah semua orang itu sama gitu? Memangnya jenis-jenisnya yang paling sering lah, Dok, dalam praktek sehari-hari yang perlu kita ketahui gitu, Dok. Jadi sebenarnya jantung itu ada banyak macamnya ya. Jadi kalau misalnya pasien datang ke saya terus bilang, "Dok, saya ada riwayat sakit jantung." Iya, sakit jantungnya itu apa? Gitu ya. Apakah dia ada gangguan irama jantung kah? Ataukah dia memang ada istilahnya kalau di kita bengkak jantung, itu udah lebih spesifik ya kalau bengkak jantung ya. Atau mungkin ada yang bilang, "Dok, saya sudah pasang cincin." Nah, itu kan berarti kan memang udah banyak macamnya sebenarnya ya. Nah, sebenarnya untuk sakit jantung itu sebenarnya ada dominansinya untuk usia-usia ya. Yang jelas misalnya kalau pada populasi tua, usia tua gitu ya, biasanya di atas berapa tahun nih, Dok? 40 sampai 50 tahun itu biasanya sebenarnya resiko untuk penyakit jantung memang sudah meningkat sekali ya. Terutama mereka-mereka yang punya faktor-faktor resiko sebelumnya, apakah dia tekanan darah tinggi, gula, kolesterol, dan segala macam. Nah, biasanya kalau misalnya orang-orang dengan seperti itu, kemungkinannya banyak. Dari koronernya yang bermasalah juga bisa. Nah, atau bisa juga bengkak jantung yang tanpa disertai koroner. Tapi kebanyakan sih biasanya bengkak jantung itu karena koroner biasanya. Apalagi kalau melihat kita populasinya seperti ini ya, banyak yang ngerokok, terus makan juga ancur-ancuran kayak gitu ya. Segala macam dimakan. Terus belum ada gula, ada tekanan darah tinggi. Nah, resiko untuk ke arah koroner pasti lebih besar. Nah, makanya kadang-kadang pasien datang dengan serangan jantung misalnya seperti itu. Ya karena emang baseline-nya emang udah amburadul lah istilahnya mas, seperti itu. Jadi justru penyakit jantung ini dokter bisa bilang bahwa disebabkan oleh penyakit yang lain ya, Dok ya. Tadi yang dokter bilang faktor resiko. Karena nggak ngerasa sakit ya, darah tinggi ya mungkin pusing-pusing dikit udahnya awal-awal ya, Dok ya, mungkin naik udahnya setelah jadi terbiasa mungkin udah nggak pusing lagi, udah nggak tegang lagi ya lehernya, sampai nggak ngerasa bahwa punya darah tinggi ya. Jadi tadi dokter bilang ada darah tinggi ya, Dok ya, darah tinggi, kencing manis atau gula ya, Dok ya, dari kolesterol.
faktor resiko itu, lalu jadi penyakit jantung koroner, penyakit jantung koroner, jadi yang tadi dokter bilang bengkak jantung ya dok ya. Bisa seperti itu. Tapi ada juga gini, bengkak jantung yang tidak didasari sama penyakit koroner sama sekali, itu bisa. Ada juga. Biasanya mereka yang minum alkoholnya, sampai luar biasa banget gitu ya. Itu bisa. Istilahnya kalau di kita dilated cardiomyopathy at causa alkoholik gitu ya. Atau bisa juga mereka yang kemoterapi. Ya, kemoterapi juga dia bisa menyebabkan jantungnya bengkak. Istilahnya penurunan fungsi jantung yang akhirnya bengkak lah istilahnya seperti itu. Ada juga kelainan-kelainan jantung yang lain sih sebenarnya yang bisa menyebabkan terjadinya bengkak jantung non koroner gitu. Pembuluh darah jantung. Gitu. Jadi koroner tuh pembuluh darah jantung. Ya dok ya. Nah, kalau untuk pasien-pasien usia muda gimana dok? Kira-kira mungkin nggak dia kena sakit jantung? Berarti usia muda di bawah 40 tahun maksud dokter usia muda di bawah 40 tahun. Nah, sebenarnya untuk usia muda di bawah 40 tahun masih mungkin punya faktor koroner. Kenapa gitu? Istilahnya gini, dengan riwayat hidupnya dia, misalnya, ya itu tadi kembali lagi ke faktor risiko itu tadi. Dia punya faktor risiko itu. Apalagi kalau misalnya di keluarganya dia ada yang meninggal dalam usia muda. Nah, itu berarti sebenarnya sudah ada faktor bawaannya. Ada faktor bawaan juga ya dok ya? Orang tua saya meninggal serangan jantung dok, umurnya 40 tahun. Nah, itu kita harus waspada. Pasien kita yang usia muda ini mungkin juga punya resiko yang sama seperti dia. Jadi untuk usia muda memang kecil kemungkinan untuk ke arah koroner jantung, tapi tidak menutup kemungkinan ke arah sana juga. Nah, kalau misalnya yang faktor usia muda yang faktor non koroner itu biasanya ya istilahnya kalau di kita memang jarang ya, dan kita harus mencari penyebab gejalanya dia yang sekarang saat ini apa gitu. Bisa karena dia ada peradangan di selaput paru-parunya, peradangan di selaput jantungnya. Jadi bisa gara-gara paru-paru jadinya jantungnya juga kena ya dok ya gitu. Seperti itu. Gimana dengan anak-anak dok? Bisa ada sakit jantung dok? Anak-anak sakit jantung bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi biasanya kalau anak-anak itu yang jelas koronernya seharusnya tidak terlalu bermasalah ya. Istilahnya mekanisme penyakit jantungnya akan berbeda dengan orang yang sudah tua. Yang tadi karena faktor risiko segala macam itu. Otomatis kalau di anak-anak nggak mungkin kan dia umur 5 tahun udah ngerokok, mungkin nggak ya? Beda ya dok ya. Jadi mekanisme beda, faktor resikonya beda. Betul. Walaupun bisa ada ya. Kalau ngelihat dengar gini memang harus kita tanya ke ahlinya ya. Kalau misalnya memang tadi ada gangguan jantung, ada riwayat jantung, lebih baik memang datang ke ahlinya ya. Dok, konsultasi lebih jauh ke spesialis jantung. Dok, kalau gitu gimana sih dok? Maksudnya cara deteksi dini supaya kita waspada gitu dok, dan bisa mencegah lebih berat atau lebih parah, bahkan bisa mencegah fatal atau kematian dok. Kan kita tahu kalau jantung kan jadi organ yang paling penting gitu dok. Satu sebenarnya yang bikin sakit jantung ini tuh sebenarnya adalah satu lifestyle sebenarnya. Lifestyle ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya lifestyle yang buruk ya mungkin itu saatnya kita untuk perbaiki lifestyle kita ya. Nah kemudian gimana kalau misalnya saya sudah terlanjur dok udah merokok sampai udah 5 tahun lebih nih udah berapa bungkus nih sehari gitu ya. Ya mungkin saatnya sekarang kita mulai untuk check up lebih sering gitu ya. Misalnya paling nggak kita cek dulu faktor-faktor risiko yang lain, ada nggak kolesterol, ada nggak asam urat, gulanya gimana, bagus nggak, terkontrol nggak, tensinya gimana, terus udah gitu rekam jantungnya seperti apa, seperti itu. Jadi seperti medical check up ya dok? Iya, pertama kita harus medical check up dulu, kira-kira ada nggak keluhan seperti itu. Nah kalau memang misalnya ternyata memang kita istilahnya mah normal ya, normal baik sampai sejauh itu, ya kita harus pertahankan dan kita mulai rubah lifestyle kita ke arah yang lebih baik gitu. Nah kalau untuk anak-anak
Kita sih memang harus waspada, misalnya anak-anak kalau sudah mulai biru-biru di suka biru-biru ya. suka biru-biru di mulut, di tangan gitu Iya, ya. iya. Terus kalau misalnya bayi-bayi gitu ya, biasanya kalau misalnya masih ada di rumah sakit, mereka pasti akan lebih aware sih untuk kelainan-kelainan jantungnya gitu. Jadi seharusnya sih nggak akan miss lah kalau Misalnya misalnya gejala-gejala apa dok? Keluhan apa yang membuat kita, oh ini jantung nih gitu. Sebenarnya kalau untuk keluhan di jantung itu akan selalu berkaitan dengan aktivitas. Semua keluhan yang semakin berat dengan aktivitas dan berkurang dengan istirahat itu biasanya dari jantung. Oh. Kalau misalnya dok, saya nyeri dada dok. Iya. Tapi kalau misalnya saya pijet atau saya gerak-gerakin tangannya ini enakan dok. Atau saya kira-kira baringnya agak miring segini, jadi supaya tangannya nggak ketekan gitu, agak enakan. Itu sebenarnya sih pasti bukan jantung ya. Iya. Tetapi pokoknya khasnya untuk jantung itu dia selalu dicetuskan oleh aktivitas. Walaupun kadang-kadang ada beberapa orang, terutama kalau yang DM ya, yang sakit gula itu gejalanya emang nggak terlalu khas. Nggak khas. Iya. Jadi untuk wanita biasanya juga nggak terlalu khas. Untuk orang usia tua juga nggak terlalu khas, dan untuk orang dengan sakit gula itu biasanya gejalanya nggak terlalu khas seperti yang tadi saya sebutin. Jadi tadi wanita, yang hati-hati nih, wanita punya sakit diabetes, satu lagi dok usia tua. Yang usia tua, tuanya tuh gimana sih dok menurut dokter? Tua itu ya di atas berapa? Di atas 60, di atas 60 tahun. Nah, tapi gini, ada satu lagi yang saya mau kasih tahu juga, bahwa wanita sebenarnya di usia produktif, dalam artian kita masih terlindungi oleh hormon sebenarnya ya. Hormon ya. Itu sebenarnya resikonya kecil sekali untuk kita sampai ke arah koroner. Nah, wanita hidup. Betul. Tapi ketika kita sudah mulai premenopause. Iya. Di atas 40 tahunan ya dok biasanya ya dok. Begitu kita udah mulai turun nih hormon estrogennya ya dok ya. Gitu dok. Oke. Tadi dokter juga bilang soal ada irama. Maksudnya irama gimana dok? Kalau kelainan irama, taunya gimana dok? Biasanya keluhan dari pasien tuh misalnya gini. Biasanya itu terutama usia muda ya, atau kadang-kadang ada juga yang usia pertengahan juga bisa. Dok, saya sering berdebar. Atau dok, kadang-kadang saya ngerasa kok kayak ada denyut yang hilang gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya kita perlu waspada juga gitu ya. Satu, kita lihat dulu rekam jantungnya seperti apa. Bener nggak ini emang ada gangguan irama gitu ya. Nah, gangguan irama sendiri kan juga macam-macam. Ada yang hilang timbul begitu, ada yang terus menerus gitu. Nah, itu sebenarnya itu yang perlu kita selidiki lebih lanjut sih. Iya. Ada dok cara periksanya ya dok ya? Oh iya, ada. Kebetulan sih sebenarnya di rumah sakit kita juga baru ada nih alat Holter baru ya. Iya, Holter yang baru berarti lebih canggih ya dok ya? Iya. Jadi alat Holter ini dia itu seperti mesin EKG biasa untuk merekam jantung. Kan kalau misalnya kita EKG biasa kan cuma one time only ya, cuma satu juga. Nah, tapi kalau Holter ini kita bisa rekam sampai 24 jam. Nah, dari situ kita bisa tahu gitu. Misalnya waktu pas berdebar nih, rekam jantungnya seperti apa gitu. Itu berkaitan nggak dengan keluhannya sebenarnya. Itu yang bisa kita ketahui dari si Holter ini. Dan sebenarnya si Holter kita ini juga punya sleep analysis. Jadi kalau misalnya sleep apnea, osa ya seperti itu. Nah, itu kita bisa deteksi juga. Jadi kalau misalnya ada gangguan di pola tidur, benar. bisa terdeteksi dari alat ini. Karena sebenarnya orang-orang dengan gangguan sleep apnea itu dia juga punya resiko ke arah jantung juga sebenarnya. Jadi ya istilahnya kita deteksi lebih awal aja sih gitu. Oke, kayak menarik sekali nih dokter Vika. Misalnya saya juga jadi tahu ya. Kita sobat Emmanuel juga bisa lebih tahu lagi. Dan ternyata banyak banget ini tentang jantung dan problemnya. Kayaknya banyak nih. Pasti terapinya juga macam-macam ya dok ya. Macam-macam. Mungkin harus konsultasi lebih lanjut lagi nih sama dokter Vika. Biasanya kalau misalnya termasuk tadi ada kelainan irama, suka deg-degan, suka berdebar, kayaknya banyak, apalagi perempuan juga kayaknya sering ya dok ya. Kalau saya jaga IGD sering gitu ya. Ya bisa lebih konsultasi lebih lanjut, mungkin bisa apakah kandidat atau enggak ya untuk diperiksakan Holter. Mungkin ke pollingnya dokter Vika kapan aja nih dok?
Saya setiap hari ada sih. Setiap hari ada. Jadi Senin sampai Sabtu ya dok ya? Iya, jamnya dok? Pagi dari jam 7 sampai jam 2, terus di hari Senin, Rabu sama Kamis ya kalau saya nggak salah itu ada poli sore juga. Poli sorenya jam 2 sampai jam 4. Senin, Rabu, Kamis. Iya. Jadi Senin, Rabu, Kamis, Dokter Vika ada dari jam 7 sampai jam 4. Tapi setelah hari lainnya, jadi Selasa, Jumat, dan Sabtu Dokter Vika dari jam 7 sampai jam 2. Thank you banget nih Dokter Vika Francisca. Nanti ayo kita ngopi lagi. Oke. Oke, tapi tetap 3M ya dok kita ngopinya. Oke, thank you Sobat Immanuel. Kembali lagi di episode yang lain, bahasan topik yang lain tentang kesehatan lainnya di Immanuel Podcast.